PA 212 turun tangan. Novel Bamukminin sebut ucapan Edi Mulyadi bentuk gelar rakyat Kalimantan. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Saya sebagai suku asli Kalimantan Timur merasa sangat terhina dengan apa yang dilakukan oleh oknum yang bernama Edi Mulyadi tadi. Sangat-sangat menghina warga kami. Saya ini tidak pernah ketemu namanya kuntilanak atau genderuwo di Kaltim, tidak pernah. Dari saya lahir sampai sekarang usia saya sudah 45 tahun gitu. Kalau memang dia merasa ada anak jin yang buang anak di sini, tunjukkan siapa jinnya. Tidak ada di sini anak jin. Saya sebagai seorang akademisi, saya menilai ini itu standar-standar aja dalam bahasa jurnalistik, tidak ada yang tersinggung. Ya, biasa-biasa saja. Ya, mungkin lebih banyak ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan, yang kasar daripada sekedar apa dikatakan oleh Bang Edi, Bang Dedi, Bang Edi. Saya menilai itu standar aja, komunikasi yang lebih, ya, yang lucu-lucu aja, karena istilah itu kan sudah umum di Jakarta. Ya, seperti Bang Edi tadi bilang, itu kan suatu tempat yang jauh. Secara spesifik, apa yang tersinggung? Ya. Saya Joy Barenyah dari Kalimantan Barat mengutuk keras ungkapan penistaan dari Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Saya minta, karena ini sudah di tingkat nasional, untuk MADN bergerak, Majelis Adat Dayak Nasional, yang kami anggap petinggi kami, untuk bergerak menyelesaikan masalah ini sebelum meribut di daerah. Karena ormas, massa, organisasi, apapun itu, semua akan turun. PA 212 turun tangan. Novel Bamukminin sebut ucapan Edi Mulyadi bentuk gelar rakyat Kalimantan. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukminin menyoroti viralnya sosok Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dilansir dari Galamedia Pikiran Rakyat, Novel menilai Edi hanyalah membela masyarakat Kalimantan yang daerahnya ditetapkan sebagai ibu kota negara IKN baru. Apa yang diucapkan Edi Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki, ujarnya. Dilansir melalui berbagai sumber Rabu 26 Januari 2022. Novel berpendapat apa yang disampaikan Edi tidak termasuk ke dalam unsur SARA, sehingga tidak bisa dipidanakan. Edi, kata Novel, lebih berbicara soal lokasi IKN baru. Dari yang saya amati, tak lain beliau berbicara pada konteks tempat atau lokasi hutan dengan penuh bekas pertambangan jelasnya. Lebih lanjut, pentolan 212 itu menyebut kehebohan polemik Edi menjadi pengalihan isu dari pihak pemerintah terkait pemindahan IKN. Kepentingan oligarki sedang terganggu dan Edi Mulyadi pun telah meminta maaf kepada rakyat Kalimantan, tandasnya. Seperti diketahui, Edi sempat menjadi sorotan publik menyusul ucapannya yang dinilai menghina daerah Kalimantan. Edi memicu kemarahan publik usai pernyataannya dalam video yang menyebut lokasi ibu kota negara IKN baru di Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dalam video yang beredar, Edi mengibaratkan pemindahan IKN layaknya menukar lokasi elit dengan lokasi yang disebutnya tempat jin membuang anak. Pernyataan Edi pun memicu amarah suku Dayak di Kalimantan. Mereka menuntut Edi untuk meminta maaf dan datang ke Kalimantan untuk menjalani hukuman secara adat. Menanggapi ini, politikus PKS Tifatul Sembiring menuturkan bahwa kejadian Edi itu tak perlu dibesar-besarkan. Menurut Tifatul, Edi tidak melakukan penghinaan apapun. Enggak ada kalimat menghina. Yang menghina yang mana? Enggak ada delik hukumnya juga. SARA juga enggak ada, katanya saat pelantikan Dewan Pakar DPP PKS Senin 24 Januari 2022. Diketahui pula Edi sempat menjadi calon legislatif PKS namun berakhir gagal. Ex-caleg Partai Keadilan Sejahtera PKS Edi Mulyadi disebut-sebut telah menghina lokasi ibu kota negara IKN baru di Kalimantan Timur. Dalam sebuah diskusi, Edi menyebut daerah tersebut sebagai tempat jin buang anak dengan pangsa pasar, kuntilanak, dan genderuwo. Omongan Edi pun memicu amarah suku Dayak di Kalimantan. Mereka lalu menuntut Edi untuk meminta maaf dan datang ke Kalimantan untuk menjalani hukuman secara adat. Menanggapi hal tersebut, politikus PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan. Menurut Tifatul, Edi tidak melakukan penghinaan apapun. Enggak ada kalimat menghina. Yang menghina yang mana? Enggak ada delik hukumnya juga. SARA juga enggak ada, ujar Tifatul di sela-sela pelantikan Dewan Pakar DPP PKS di Hotel Bidakarta, Jakarta, Senin 24 Januari 2022. Anggota Komisi 1 DPR ini mengaku sudah bertanya kepada rekan-rekannya yang orang Jakarta atau dari suku Betawi mengenai Kalimantan tempat jin buang anak. Kata Tifatul, rekan-rekannya tersebut menjawab tempat jin buang anak merupakan konotasi dari lokasi yang jauh, sepi, dan seram.
Ex-caleg Partai Keadilan Sejahtera PKS Edi Mulyadi disebut-sebut telah menghina lokasi ibu kota negara IKN baru di Kalimantan Timur. Dalam sebuah diskusi Edi menyebut daerah tersebut sebagai tempat jin buang anak dengan pangsa pasar kuntilanak dan genderuwo. Omongan Edi pun memicu amarah suku Dayak di Kalimantan. Mereka lalu menuntut Edi Mulyadi untuk meminta maaf dan datang ke Kalimantan untuk menjalani hukuman secara adat. Menanggapi hal tersebut, politikus PKS Tifatul sendiri mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan. Menurut Tifatul, Edi tidak melakukan penghinaan apapun. Enggak ada kalimat menghina yang mana? Enggak ada delik hukumnya juga. Sarah juga enggak ada, ujar Tifatul di sela-sela pelantikan Dewan Pakar DPP PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 24 Januari. Anggota Komisi 1 DPR ini mengaku sudah bertanya kepada rekan-rekannya yang orang Jakarta atau yang dari suku Betawi mengenai kalimat tempat jin buang anak. Kata Tifatul, rekan-rekannya tersebut menjawab tempat jin buang anak merupakan konotasi dari lokasi yang jauh, sepi dan seram. Tempat sepi, jauh, seram itu maknanya tiga itu. Bukan tempat jorok, katanya. Saya kan tinggal Depok sekarang. Waktu saya pindah ke Depok, kata teman-teman juga bilang lu mau pindah ke tempat jin buang anak. Jadi tidak ada konotasi penghinaan, tambahnya. Karenanya Tifatul mengatakan bahwa polemik ini tidak perlu lagi diperpanjang. Terlebih, Edi juga sudah melayangkan permintaan maaf. Sudahlah, kita ini ada 1.342 suku, ada 800 bahasa, ada 17.508 pulau, dan ada sekian budaya. Udah, jangan baperan deh, dikit-dikit kesinggung, nanti susah bergaul kita ini. Nanti orang Batak ngomong kenceng tersinggung. Jadi saling memahamilah, suku bangsa begitu banyak tapi dikit-dikit kesinggung. Kapan nikahnya kita? Ungkapnya.